Ya, oke. Kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana cara menyajikan data menggunakan visualisasi di pemrograman Python. Nah, sebelumnya kan kita sudah menggunakan aplikasi Power BI dari Microsoft untuk melakukan visualisasi data. Nah, sekarang kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python dalam menyajikan data dan memvisualisasikannya, baik itu menggunakan pie chart ataupun chart yang lainnya. Nah, untuk yang pertama di sini menggunakan pie chart, di mana pie chart ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhannya. Nah, di sini datasetnya ada flavors dan juga foods-nya. Nah, pertama di sini kita definisikan dulu datasetnya, ada flavors dan juga foods. Nah, dari dataset ini kita plot. Nah, sebelumnya kita harus mengimport library-nya dulu menggunakan matplotlib dari Python. Kemudian kita plot menggunakan pie chart dengan dataset foods dan juga labelnya menggunakan data dari flavor. Nanti ketika menggunakan perintah plt show akan ditunjukkan dari pie chart-nya. Kemudian di sini akan ditambahkan sebuah ini ya, untuk lebih memfokuskan berapa persen dari setiap bagian dari pie chart-nya ini, dengan menambahkan sebuah variabel di sini auto pitch. Auto pitch ini digunakan untuk melihat berapa persen kontribusi masing-masing dari dataset yang kita masukkan tadi. Nah, nilainya ini bisa 1,0 dan 1,2. Nah, untuk dengan nilai 1,1% di sini, maka pie chart-nya akan menampilkan di belakang bukan nilai hasilnya, akan berupa data float dengan nilai dengan satu nilai di belakang koma. Nah, seperti ini. Kalau jika menggunakan 1,0, maka yang tampil di sini akan bilangan bulat, tidak ada nilai di belakangnya, tidak ada nilai di belakang komanya. Kemudian jika 1,2, maka di sini akan menampilkan dua bilangan di belakang koma, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga menambahkan sebuah komponen explode, di mana explode ini kita bisa menyetel offset untuk setiap irisan pie dari tengah. Nah, di contohnya di sini kita menggunakan Mango di sini, sehingga di sini di kodenya di sini kita menambah explode dengan 0 di sini mewakili untuk coklat, 0 satunya lagi untuk vanilla. Ya, di sini untuk yang 0 ini berarti tidak dilakukan irisan, melainkan di sini yang diambil ini adalah mango. Jadi di sini akan terjadi irisan. Nah, seperti ini. Kemudian yang langkah kedua di sini menggunakan bar chart. Nah, di sini ada library NumPy, kemudian ada library pandas juga. Nah, untuk pandas ini, untuk fungsinya ini untuk melakukan pembagian data
terhadap dataset di sini. Kemudian untuk NumPy ini untuk array ya. Nah, di sini ada dataset untuk countries dan juga ada dataset untuk populasinya. Nah, di sini kita lakukan plot untuk jenis pie chart, untuk jenis chartnya. Di sini menggunakan pie chart dengan argumen nilai dari xCord ini diperoleh dari np.arrange dan juga dari populasinya. Kemudian kita tampilkan chartnya, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk fungsi baca sendiri ini adalah tools untuk memvisualisasikan dan dapat digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Nah, di kode berikutnya ini kita memberikan setiap untuk X label dan Y label. Jadi, untuk pertama kan kita nggak ada title, untuk Y labelnya itu apa, kemudian untuk X labelnya itu apa. Nah, kita tambahin di sini untuk titelnya di sini South America Population, kemudian untuk Y label, di sini adalah population. Kemudian untuk X-nya di sini X-tick ini merupakan setiap data dari dataset yang kita ambil tadi. Kita rotate jadi 90 derajat sehingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengurutkan ini populasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berikut kode programnya seperti ini. Kita menggunakan library dari Pandas tadi. Kita buat variabel baru dari country, ini menampung nilai dari dataset countries, kemudian population menampung dari dataset population, kemudian kita sort value-nya by population, sehingga bar chart-nya akan menampilkan data berdasarkan populasinya. Ya, selanjutnya kita ke line graph. Nah, line graph ini adalah bentuk visualisasi lainnya selain diagram lingkaran tadi dan diagram batang. Nah, di sini kita mempunyai dataset untuk temperatur, suhu, dan juga dataset untuk jamnya. Nah, kemudian kita membuat plot dengan fungsi plot. Plot di sini akan menghasilkan sebuah garis seperti pada gambar ini. Nah, dari data set tersebut kita masukkan ke dalam fungsi plot ini, kemudian akan menampilkan sebuah chart, line chart ini seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ditambahkan marker dari setiap suhu dan juga jamnya, dan juga titel, kemudian X label dan Y labelnya. Nah, ini fungsi markernya. Maka tampilannya untuk chartnya akan seperti ini. Nah, ini yang di bawah ini untuk X-nya ini jam, dan kemudian untuk yang Y ini adalah temperaturnya. Nah, di sini juga kita mencoba untuk
memprediksikan suhunya dengan dataset. Di sini ada temperatur Celsius predicted. Kemudian kita plot di sini. Untuk plot pertama di sini jam dengan suhu yang sebenarnya. Kemudian untuk plot yang kedua di sini menggunakan jam dan suhu yang akan diprediksi. Dengan style lainnya ini menggunakan eh, apa garis putus-putus. Kemudian di sini dia tambahkan title, ya label dan juga label, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk yang orange ini adalah temperatur prediksi suhunya. Nah, untuk yang biru ini adalah suhu temperatur Celcius yang sesungguhnya. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah mengimplementasikan scatter plot. Nah, untuk datasetnya ada country, kemudian GDP dan juga populasi. Nah, di sini kita akan menghitung total nilai barang dan jasa yang dibuat atau disediakan oleh suatu negara selama 1 tahun. Kita gunakan fungsi plt scatter. Scatter ini adalah untuk membuat plotnya dengan parameter population dan juga GDP-nya. Kemudian kita tampilkan scatter plotnya, maka akan tampil seperti berikut. Kemudian untuk contoh kedua di sini ada 4 dataset, ada lemon diameter dan juga lemon height. Kemudian ada lime diameter dan juga lime weight. Nah, di sini akan dibandingkan antara lemon diameter dan juga lime diameter. Maka tampilannya akan seperti berikut. Nah, untuk yang yellow ini adalah lemon dan untuk yang orange adalah lime-nya. Nah, dari chart ini bisa dilihat bahwa untuk diameter paling besar di sini diperoleh dari lime karena warna orange. Nah, selanjutnya di sini adalah tugas latihan. Nah, di sini ada sebuah studi kasus di mana kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di 2018 dan 2019. Nah, dari data daftar harga Bitcoin tersebut kita visualisasikan tahun berapa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Nah, di sini ada data price yaitu harga dari Bitcoin-nya. Nah, dan di sini ada dataset untuk jumlah pekannya, ada 52 pekan. Nah, dari data price ini kita bagi dua dulu datanya. Kita asumsikan untuk 52 ini datanya ada 104 ya, karena 2 tahun. Nah, kita asumsikan untuk 52 data pertamanya ini kita asumsikan untuk data 2018 dan untuk data 52 selanjutnya itu data yang 2019. Nah, cara untuk membagi datanya kita menggunakan library dari Pandas. Nah, seperti ini.
Kemudian kita plot. Nah, untuk visualisasi datanya di sini saya menggunakan bar chart ya, dengan membandingkan data dari tahun 2018 dan juga tahun 2019. Nah, dapat dilihat di sini di bagian chartnya untuk pekan pertama di tahun 2018 di sini harganya lebih tinggi dibanding dengan pekan pertama dari 2019 sampai di pekan ke-20. Harga Bitcoin di tahun 2018 itu lebih besar dibandingkan 2019 sampai pekan ke-20. Nah, dari pekan 20 ini sampai seterusnya harga Bitcoin ini cenderung lebih tinggi tahun 2019. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas latihan yang kedua di sini ada studi kasus di mana terdapat 5 jenis permen, masing-masing diberi nama di bawah ini. Ada KitKat, Snickers, Milky Way, Toblerone, dan Twins. Nah, di sini kita buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong jika kita melakukan pengambilan secara acak. Nah, di sini untuk pulangnya saya menggunakan pie chart. Nah, kita masukkan dulu ini datasetnya. Kemudian data yang akan diambil nantinya ini adalah data dari Snickers. Kemudian kita plot dengan pie chart dan parameter candy codes dari dari banyaknya permen dari masing-masing. Kemudian labelnya menggunakan candy names. Untuk auto fokusnya di sini saya menggunakan bilangan bulat saja di sini. Kemudian explode di sini untuk mengambil irisan dari Snickers. Kemudian di sini ada legendnya untuk memberikan keterangan setiap warna itu, untuk memberikan keterangan dari setiap warna dalam pie chart ini. Kemudian kita tampilkan pie chart. Nah, maka akan ditampilkan pie chart seperti berikut, di mana peluang terambilnya Snickers ini hanya 15%. Dan untuk KitKat di sini ada 20%, kemudian Twinsnya ini 30%. Kemudian untuk Toblerone ini hanya 5% dan Milky Way 30%. Kemudian ke tugas terakhir yang ketiga, di sini ada studi kasus di mana sebuah restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar. Nah, mereka ingin memotong beberapa item dari menu untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang. Mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Nah, di sini ada data untuk daftar makanan penutup yang disajikan restoran serta berapa kali makanan tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Nah, untuk kita akan menyajikan visualisasi datanya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan bar chart untuk melihat popularitas dari makanan penutup. Nah, di sini bar chartnya disajikan secara horizontal. Pertama, di sini saya memisahkan dari ini kan datasetnya berbentuk di directory, maka di sini saya ambil untuk namanya terlebih dahulu, nama dari setiap makanannya, kita buat list, ditampung pada variabel nama, kemudian makanan tersebut terjual sebanyak berapa kali. Nah, kita tampung pada variabel terjual. Kemudian kita juga buat
listnya. Kemudian dari eh, data tadi ini kita sort dengan kita sortir dengan seberapa banyak makanan yang paling laku. Kemudian kita buat judulnya, kemudian juga text labelnya. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang makanan paling populer di sini adalah ice cream. Dan disusul ini coklat cheesecake. Nah, maka di sini dari pihak restoran dapat memotong menu dari coklat chips, karena di sini coklat chips sangat kecil nilainya, dan juga di sini ada makanan mouse yang juga nilainya cukup rendah dibandingkan makanan penutup lainnya. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.